Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah detik ini masih dikasih kesehatan nggih. Saya nggak tahu ati ini sehat apa mboten, tapi kan dari penampilannya wis sehat lah nggih. Ada Mas Trisnu, ada Mas Miko, arsitek. Bapak pundi sing Ponorogo? Sinten namine? Mas Yoyo. Saudara kandung nggih? Alhamdulillah. Ada Mas Bayu, IT, Masya Allah. Itu yang dua itu Mas Rahim, Gus Pur. Ya intinya bersyukurlah. Setiap Jumatan kita sering mendengar khotib baca ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu selalu dibaca oleh khotib. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepadaku, kata Allah, dan jangan sekali-sekali kamu mati kecuali dalam kondisi iman dan Islam. Jadi tidak masalah, masa lalu kita itu kelabu, buram, jelek, sesat, murtad, tidak masalah lah. Yang penting detik ini sudah sholat isya berjamaah, detik ini sudah iman Islami balik lagi. Amin, itu yang kita syukuri, itu yang tidak ada nilainya itu. Masih mari apa ngelarung kerisak gelangsing. Wis yang penting sekarang ini. Tidak masalah kita jatuh berapa kali, kita jatuh 1000 kali nggak masalah, yang penting kita bangkit 1001 kali kan ngoten nggih. Insyaallah gitu. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang jasadnya dikubur tapi dimensi syafaatnya, gelombang ikatan silaturahim batin dengan umatnya itu tidak pernah putus, tidak pernah. Walaupun sekarang kita di Sidoarjo ini, tapi kalau kita sholawat kepada beliau tembus ke sana, walaupun kita terpisah oleh dimensi ruang dan waktu. Ten mereka jam pinten saniki? Selesai 4 jam nggih. Lebih cepat apa lebih awal? Lebih awal. Berarti di sana sudah malam nggih. Oh, masih jam 4 sore ya. Nah, kan terjadi perbedaan ruang dan waktu ya, tapi yang namanya sholawat, marifat itu enggak peduli itu. Kalau kita bersolawat tembus ke sana. Nah, jadi sholawat dan salam kita haturkan kepada beliau, muga-muga jenengan kabeh hidup dan mati tetap menjadi pengikut sunnahnya beliau gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mau ngobrol apa ini ya? Saudaraku tak nyopo dulur-dulur di YouTube sih ya, dulur ngaji bareng. Aku sekarang lagi di musolahnya Mas Trisno. Mas Trisno sampean usahanya apa Mas? Apa printer ya? ID card. Jadi beliau ini pengusaha singgawi ATM gitu tuh ya, kayak ID card itu beliau termasuk komputer kasir kan. Mas Trisno juga nguasai itu nggih. Nah, beliau ini luar biasa, dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa, punya istri yang luar biasa, punya anak-anak yang cantik-cantik luar biasa. Jadi memang Mas, di dunia ini ada beberapa macam belenggu. Ada misalkan gini, ada suami istri yang sudah bercerai, ada itu. Tetapi si suaminya ini zolim, sudah cerai tapi tetap zolim sama mantan istrinya itu, dibelenggu. Jadi kon gak kira esok kawin maneh. Nah, itu kan dibelenggu namanya. Tak tutup jodohmu sama mantan suaminya itu. Saya banyak menemukan kasus seperti ini. Sampai mati kon gak kira kawin maneh ya. Tuh, ada yang seperti itu. Terus dari pihak istri Mas Pur tersugesti, ketakutan. Akhirnya istrinya ini ya kebanyakannya kan juga lemah imannya, terus lari ke luar negeri kerja jadi TKW. Ternyata tetap dibelenggu, tiap bulan dimintai uang, kalau nggak transfer tak santet. Padahal sudah resmi cerai ini. Ada orang yang dibelenggu seperti itu. Ada apa mana kira-kira ya? Ada dalam tanda petik jamaah yang dibelenggu sama ustadznya juga ada. Macam-macam ini belenggu ini. Ya saja nilai ustadz itu yang nggak belenggu jamaahnya kan nggak mungkin ya dalam tanda petik.
Ya, ngeri ya. Jadi dibelenggu itu alam bawah sadar kita dikebiri. Kecerdasan spiritual kita dikebiri. Kok apa dikebiri? Dibelenggu. Seolah-olah kita ini sudah jadi robot aja. Sehingga hartanya dikuras pelan-pelan. Terutama imannya, kalau harta kan bisa dicari ya, iman dipelorotin, jaluk minta mobil, minta handphone, minta rumah. Kalau nggak dikasih, magicnya main, santetnya main. Terus kemudian bahkan sampai istrinya diminta. Banyak saya nangani kasus seperti ini yang nggak selamat istrinya, Bu, kena istrinya. Wallahualam bisawab. Ada belenggu yang seperti itu ya. Apalagi ya, Saman punya cerita ada belenggu yang bagaimana lagi di dunia ini kira-kira. Ada yang dibelenggu sama IT juga ada loh Mas. Dibelenggu sama IT ya. Jadi Facebooknya itu dihack, ternyata banyak foto-foto telanjang ya, banyak foto telanjang, banyak video telanjang. Akhirnya dijadikan modus itu. Transfer uang, kalau enggak tak viralkan ya, tak share macam-macam, itu belenggu-belenggu seperti itu. Apalagi Mas Pur, ada yang belenggu rentenir. Ini belenggu rentenir ini berat. Utangnya enggak lunas-lunas, bunganya mana terus. Ini susah ini sudah, ya Allah, azab ini, pedih ini. Belenggu rentenir. Apa mana? Belenggu apa mana Mas? Eling sama nih. Banyak sebenarnya itu. Oke, malam ini kita akan bahas belenggu yang sifatnya magic. Kasus seperti ini nggak akan pernah selesai. Ada mati satu, lahir yang lain, pasti itu sudah. Kanjeng Dimas itu, Kanjeng Dimas saja baru ditangkap berapa minggu sudah ramai di kota-kota yang lain muncul Kanjeng Dimas yang lain. Jadi ya apa yang bisa kita petik dari sini ya kira-kira ya. Ya yang nonton video ini ya, jadi sudah saatnya mungkin kembali ke tauhid lah, kembali ke Allah lagi, sudah enggak usah. Siapa yang nonton video ini barangkali yang sedang dalam belenggu ya, dalam ikatan belenggu apapun, kalau hidupmu enggak tenang, pikiranmu enggak tenang, takut, dikurung, dibelenggu, jangan ditunda lagi sudah. Resiko hancur nama baik, resiko nyawa, resiko apapun nggak masalah, lepas belenggu hidup itu. Masa hidup sekali mau dibelenggu seperti itu? Oke, kalau gitu gini, saya tutup, saya kasih share sedikit ilmu supaya kita terhindar dari ilmu itu Mas, dari belenggu-belenggu gitu itu. Ini sudah sering saya share di Facebook, tapi ini nggak apa-apa, tak ringkas secara global karena waktunya mepet, durasinya mepet, tak kasih matangnya aja ke jenengan. Diamalkan, insya Allah belenggu sihir, belenggu santet, belenggu sugesti jahat, sugesti hitam atau apapun saja, baik gelombang, baik yang langsung lewat minuman atau apapun itu insya Allah nggak masuk, netral. Ilmunya ada 5 atau 7 lah ya, tapi ini yang paling pokok. Ini kalau jenengan amalkan insya Allah 7 turunan yang jenengan nggak akan kena ini kasus-kasus seperti ini. Karena kasus seperti ini kan nggak mungkin berhenti, akan ada lagi nanti insya Allah. Nah, yang pertama ya, coba dicatat di pikirannya, nggak usah dicatat di handphone, nggak usah dicatat di mana-mana, langsung dimasukkan ke pikirannya. Amalkan ilmu ini. Yang pertama, insya Allah 99% insya Allah. Coba dibuat rumah tangganya bahagia. Sakinah mawadah warohmah, kan rumah tangganya jenengan. Coba suami setiap mau berangkat kerja itu kecup keningnya istri. Kan nggak keluar pulsa kan, nggak keluar pajak, nggak repot, nggak angel ya Mas Trisnu. Boleh besok kecup keningnya istri. Sini mas dikecup keningnya istri. Kalau suami bisa ngecup, jangan Mas Bor, diamalkan sungguh Mas Bor, ojo isin, wis tuwek Gus, isin lagu Gus. Jangan, justru kalau sudah tua ini nggak apa-apa, di-upgrade lagi kan gitu. Dikecup keningnya istri. Ada kekuatan spiritual yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata itu. Kebahagiaan dan kedamaiannya istri itu akan memancar masuk ke alam bawah sadarnya suami.
Kemana suami melangkah, selamat. Apapun kerjaan suami, sukses. Baru ngecup kening ini, belum yang lain-lain ini. Berarti di dalam kening istri itu tersimpan karomah yang luar biasa, yang nggak disadari oleh para suami. Ayo Mas Pur berapa bulan bergaul sama saya? Pernah nyium keningnya istri? Sudah dijalankan belum? Sudah ya, alhamdulillah. Besok tak tunggu ya Mbak ya SMS saya. Gus, aku belum dikecup sama Mas Trisno gitu. Terus si istri itu mencium tangan suami. Kemana saja suami kerja. Loh ini bisa menolak sihir loh. Ini kita ngomong di musola ini. Ini ada aura, ada keberkahan. Ini bukan modus. Jadi nggak usah nebus minyak, nggak usah nebus keris, nggak usah kemana-mana. Apa susahnya ngecup keningnya istri mencium tangannya suami. Itu sudah otomatis gitu loh. Alam bekerja, Allah bekerja, malaikat bekerja, otomatis. Apapun kerjaan jenengan itu berkah. Nah, ini diinstal, termasuk saya juga. Nanti diinstal program ini ke softwarenya rumah tangganya jenengan. Yes. Jadi kalau suaminya lupa, gini, gitu kan, kening gitu kan dikasihkan. Subhanallah, ya disempurnakanlah kening, pipi, kanan kiri disempurnakanlah. Sampai di sini masuk satu ini. Kalau jenengan ingin terhindar dari sihir, santet, belenggu, tipu daya, ini ilmu yang pertama. Rumah tangganya harus sakinah. Kalau rumah tangganya sudah sakinah itu akan menjadi benteng yang dahsyat, yang kuat itu benteng itu nanti. Orang yang gampang kena modus, kena santet, kena sihir itu karena rumah tangganya tidak bahagia, rumah tangganya tidak sakinah. Ini jarang yang diketahui ini. Buang-buang waktu loh jenengan ke Lombok, ke Banten, ke Tibet, ke India, kemana-mana cari guru. Buang-buang waktu, buang-buang uang. Nah, tapi nggak apa-apa kalau itu sudah terjadi, wong namanya itu juga takdir. Ternyata kan ada di dalam rumah gitu loh. Baiti Janati sudah ada di situ. Oke, yang pertama itu. Oh, berarti kalau ingin terhindar dari tipu muslihat dari jin dan manusia, aku harus bahagiakan rumah tanggaku. Suami memuliakan istri, membahagiakan istri, istri tawaduk, ta'zim, totalitas kepada suami. Maka seluruh santet, seluruh dunia, magic, black magic apapun nggak akan masuk. Monggo tanda tangan di depan notaris sama saya, monggo. Insya Allah. Itu yang pertama ya. Diamalkan ya. Insya Allah ya. Yang kedua, ya Allah, ini ilmu dasar semua. Yang kedua, muliakan semulia-mulianya kedua orang tua. Terus gak usah golek guru nang dindi wis. Habis ngecup keningnya istri, ngecup tangannya orang tua. Kalau ngumpul satu rumah, Bu, kalau badhe bidal, gitu. Pak, saya mau berangkat. Pusto mau disantet model bagaimana nggak akan masuk. Jadi orang tua itu Al-Quran berjalan itu. Al-Quran itu benteng lebih kokoh dari benteng Cina itu. Orang tua itu. Walaupun orang tua jenengan sebejat apa. Walaupun orang tua jenengan itu nyun sewu ya, dalam tanda petik nyun sewu, pelacur, germo, maling, babi, apa rentenir, orang tua jenengan itu misalkan itu. Jenengan tetap jangan sakiti hatinya, tetap dimuliakan. Ya jenengan berontak boleh, menasihati boleh, mak, bu, pak, dosa nangis jaluk sepuro saman, supaya orang tua jenengan sadar gitu loh. Tapi jangan melotot, senuk sama niku, jangan. Misalnya orang tua jenengan pelacur misalnya, taruh mana, mukamu taruh mana, orang tua bejat misalnya. Oh ya Allah, kalau jenengan lakukan itu, orang tua jenengan dibakar di neraka, bahan bakarnya dari tulang belulangnya jenengan, podo. Ini ayatnya ada, ini dalilnya ada. Nanti lihat di YouTube ya, kisah orang tua kisah seorang anak yang sayang banget dengan 2 ekor babi yang hitam, ternyata masuk surga karena babinya itu jelmaan kedua orang tuanya yang diazab sama Allah.
Ada orang tua murtad, diazab sama Allah, kena petir jadi babi hitam. Nah, secara syariat kan orang kalau nggak tahu babi dirawat, ternyata itu masuk surga. Bahkan Nabi Musa berguru ke anak muda itu. Karena pada hakikatnya itu bukan babi, itu orang tuanya gitu. Nah, ini maksudnya adalah kita petik iktibar dari sana, sebejat apapun orang tua, senajis apapun orang tua, itu jenengan muliakan. Ojo sampai ngelarani. Kalau sampean ngelarani wong tua, gampang kena modus jenengan. Walaupun baggingnya kiai 80 kiai, 80 pengacara, tapi kalau orang tua jenengan terlantar, celaka juga jenengan. Pripun? Gampang ya ternyata ya ilmu selamat itu ya. Gampang loh ternyata. Nah, saya 2 kali apa 3 kali ke rumahnya Mas Pur ini. Alhamdulillah kedua orang tua beliau di sini ngumpul beliau. Alhamdulillah. Saya sering melihat orang itu memuliakan orang tuanya itu, ya Allah, melo adem. Terus lihat saya Mas. Jadi orang tuanya itu didudukkan di sofa itu, di tempat duduk itu, terus anaknya mengambil air 1 baskom gitu, dicuci itu. Terus habis itu kakinya orang tua itu ditaruh di sininya, dilap sama handuk kering. Saya belum bisa membahagiakan engkau, Bu. Hanya ini yang aku bisa lakukan sementara. Wah, sewantetan modelnya apa nggak mungkin melebu orang ini sudah kalau gini ini. Jadi kenapa cari sikap apa rate babi apa mau? Sampean pengalaman ngono-ngono ku ya, sampai telung gelangsing jarine anune. Keris. Nggih, mertua orang tua angkat sama. Orang tua kandung, orang tua angkat, ini ada yang nanya tadi Mas, SMS saya. Saya dari kecil ditelantarkan sama orang tua saya, orang tua kandung, dititipkan ke orang tua angkat. Dan sampai sekarang saya belum tahu orang tua kandung saya itu yang mana. Nah, sedangkan dengan orang tua angkat ini saya nggak punya debaran hati walaupun dia ngasuh saya dari kecil. Ya saya salahkan, nggak bisa Mas, itu tetap orang tuamu, orang tua kandungmu itu, muliakan. Mertua, orang tua angkat, orang tua kandung itu bentengnya yang paling kokoh. Setelah istri dibahagiakan, rumah tangga disakinahkan, orang tua dimuliakan. Jadi daripada jenengan sibuk merawat keris, mending sibuk merawat orang tua kan gitu kan. Bendino ngumbai ake, gosok ake itu kan. Oh ini merah delima, enggak bisa, mending gosok kukunya orang tua, nyisiri rambutnya orang tua. Ya Allah, merinding saya ya, enggak bisa masuk itu. Mau sihir jarak jauh, sihir jarak dekat, enggak akan masuk. Itu ayatnya ada, dalilnya ada. Monggo. Sampai di sini jenengan pripun kira-kira? Kecelik kan ternyata dengan hidup ini, baru kena masalah sedikit cari orang tua, cari dukun, cari kiai, cari gus. Rata-rata dimodusi. Wong ndak kena santet ditebak kena santet. Ditangani seolah-olah kena santet. Akhirnya diikat sama belenggu-belenggu modus tadi itu. Itu sudah 90%. Ya Allah, itu yang kedua ya. Sampai di sini kira-kira jenengan sudah nyekel durung? Oh iya ya. Ya wis bismillah mulai saiki gitu. Sudah ya, greget ya. Kalau jenengan masih enggak greget ya kasihan nanti kena modus lagi nanti. Pun kemarin saya lihat Mas Trisnu sudah mengumrohkan mertuanya, luar biasa. Mertua laki perempuan dari Lampung diumrohkan semua. Alhamdulillah. Sholat berjamaah di masjid atau dengan keluarga di rumah. Intinya sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri bagaimana? Sholat sendiri pun sudah insya Allah kebal. Santet gak akan masuk kepada orang yang sholat intinya. Cuman kalau sholat sendiri itu nggak nikmat saudaraku. Tetap nikmat berjamaah. Lain rasanya itu. Jadi kalau jenengan ingin terhindar dari modus, Mas Miko, Mas Bayu dan semua yang hadir di sini, buat semua sikepe, buat semua jimatnya, hapus software-software, program-program yang dalam pikiran jenengan yang didik curhat nang ustad, didik curhat nang kiai. Ya.
Kecuali kiai kampung, ustadz kampung yang ngajar alif fathatin, analif ka, ngajar yang masih salaf gitu ya. Jangan kasih gula sekilo seneng. Kiai yang tidak punya Facebook, wes ngono wes intine. Ustadz yang tidak punya Facebook. Ya bukan berarti ustadz yang punya Facebook itu jelek. Pokoknya omonganku ini diolah nggih, jangan ditelan mentah-mentah. Ini supaya jenengan loading. Cari ustadz yang ya le hati-hati ya le, nggih hati-hati wis selawatmu sing akeh ngono. Ndak ngomong materi sedikit pun ngono lho intine. Ndak ngomong materi sedikit pun. Mbak, kalau cuman bawa gula ini mbak, walale matur sembah nuwun, wah itu loh, cari yang seperti itu. Jadi kalau dikit-dikit baru kena ujian dikit, terus cari tempat curhat, di mana letak belajarnya jenengan nanti, gitu loh. Satu contoh gini, Allah membuat Jepang itu selalu dikasih gempa sama Allah. Gara-gara kau sering dikasih gempa, lahir arsitek-arsitek hebat yang bisa menemukan rumus anti gempa gitu loh. Belajar dulu. Lah kalau kena musibah dikit terus langsung curhat, langsung nabrak kemana-mana, di mana nanti belajarnya? Minimal dinikmati sih ngono lho. Coro kena panas, sep, ojo langsung dicabut. Main sufi, nikmati rek panah kira, dilus-lus iku panah. Misalnya ya. Dilus-lus ini dikembangno ya, ini tasawuf ini. Dikembangno. Kayak Nabi Ayub ketika ulatnya jatuh itu kan banyak ulat ini jatuh diambil lagi sama Nabi Ayub kan, dikembalikan lagi. Sudah menemukan momentum gitu loh. Jadi ketika jenengan ada musibah, ojo moro langsung kemurungsung golek solusi nih, minimal 5 menit lah dinikmati sik musibah itu, dicari iktibarnya. Jenengan di gurun pasir ini ya, di gurun pasir ini. Pernah nggak merasakan Mas Pur, kering, nelen ludah itu sudah nggak ada ludahnya, kering, bibir sudah pecah-pecah nih. Berada di puncak dahaga yang paling klimaks. Sama sudah nggak kuat jalan ini, merangkak, kaki sudah pecah, semua pecah. Tiba-tiba nemu danau, seger airnya gitu kan. Lo kalau jenengan nggak punya karakter sufistik, nyemplung langsung. Tapi ada ulama-ulama yang punya jiwa dalam dahaga yang klimaks, tiba-tiba sudah mau mati nih, tiba-tiba nemu air, dia nggak langsung minum, didelok sik banyu, dinikmati dulu gitu. Coba dikembangkan, ini ilmu tasawuf, ini ilmu sufistik. Ya apa carane ngeresapi? Saya nggak nemu bahasa ini. Kalau orang standar langsung nyemplung, digelogok santai-santai kan maksudnya. Kalau orang standar ya, maksudnya gitu. Tapi kalau sudah menemukan momentum penderitaannya, ada Allah di situ. Bila perlu air itu diginikan dulu. Tahu enggak ya? Tahu enggak ya? Ya Allah, aku sudah nikmat dengan hausku ini. Aku sekadung nikmat ternyata keringnya itu kok nikmat gitu loh. Walaupun nanti intinya tetap diminum gitu. Tapi bermain-main dulu dengan jiwa. Bermain-main dulu dengan derita. Asik urip lagi ngene kira. Ngelu titik langsung bingung golek paramek. Piye ngono Nggih, paham nggih maksudnya nggih. Baru dijewe titik wah, status loro, aduh ya apa gitu nggih. Ndak bisa, baru luwe titik wis posting, itu maksudnya. Dibelah, dimakan jantungnya di depan Rasulullah itu mentah-mentah itu. Dapat berapa tahun kemudian terus orang ini masuk Islam, datang ke Rasulullah. Ya Rasul, masih ingat saya? Saya yang makan jantung pamanmu dulu. Saya sekarang ingin masuk Islam. Coba jenengan kalau jadi Rasulullah itu kira-kira piye itu? Di satu sisi ada sisi manusiawinya, eling pamane waktu makan jantungnya itu, di sisi lain aku Rasul gitu kan. Yang mau ndak mau harus aku terima dia masuk Islam ini. Aku harus melupakan masa laluku pribadiku itu loh. Ini kalau jenengan kembangkan juga luar biasa. Nah itu
Rasulullah bisa bermain manajemen kolbunya di situ itu. Ya Allah, gitu ya, bisa kembang. Jadi belenggu, sihir, santet atau apa tadi itu nggak akan masuk kepada orang yang sholat. Jadi jenengan nggak usah cari guru kemana-mana. Ini sudah gurunya jenengan ini. Sajadah ini sudah. Lebih baik upgrade sajadah setiap bulan daripada upgrade kalau munyeng pring petuk apa pring gaduk itu modus kabeh iku. Mending daripada uang dipakai beli itu beli sajadah tiap bulan atau 3 bulan sekali beli sajadah. Nanti yang lama disedekahkan beli yang baru. Upgrade itu mending. Ya apa kira-kira? Ayo. Barokah. Yang keberapa ini tadi? Yang keempat ya? Oke, yang kelima. Sihir tidak bisa masuk kepada orang yang apa kira lali aku. Sihir tidak masuk kepada orang yang gemar sedekah. Ini semua ada dalilnya. Sudah sedekah aja jenengan gemar itu sudah, maka nggak akan masuk itu sihir. Dah biar nggak panjang-panjang. Yang terakhir, sihir tidak bisa masuk kepada orang yang lucu, kepada orang yang humoris, kepada orang yang seneng guyu. Tapi bukan gila ya, betul-betul gendeng ya. Seneng orang yang humor. Pelawak, ini sudah kita bahas ini. Pelawak yang lagi manggung itu nggak akan bisa disantet. Pelawak yang lagi manggung. Intinya sihir itu nggak akan masuk kepada orang yang hatinya selalu bahagia intinya. Jadi lan jenengan kepingin ndak dimodusi wong ya ngono kuwi wis seneng tok ya ono ati ku. Wis gak duwe dhuwit guyu. Duwe dhuwit merenges ngono ya. Bahkan berani menciptakan tantang gak duwe dhuwit kredit sepeda motor. Ah yo. Nantang ngono lho wis pokoke ngono lah sofistik iku gak wedi blas. Gak duwe dhuwit wani rabi. Wis wani rabi wani kredit yo wis ya. Wis urusan buri. Pokoke wani dalam hidup ini guyu, bahagia, humoris. Monggo Mas, ojo cemberut tok, ojo mangkelan, mototokan, mutungan niku alah. Wong lek mototokan, emosian, mutungan niku ngono wis geblak wis. Ya santet level 1 geblak ngono ya. Tapi lek sing mokongan, sing guyuan, sing dablekan niku akan. Nah, dari semua 6 tadi itu harus dikolaborasi, nggak bisa Mas saman guyu ya apa lek gak salat ya tembus. Ngono maksudnya ya. 6 tadi jangan sampai hilang. Oh, aku gak wedi santet tuh, konyol ndablek tapi dia nggak sedekah. Dia nggak sholat, dia menyakiti orang tua, ya tembus. 6 tadi itu nggak boleh satu diambil, nggak boleh, harus dua-duanya jalan, semuanya jalan. Pun ini yang bisa saya sampaikan dari obrolan santai ini, mudah-mudahan bisa dipetik hikmah ya. Nah, yang nonton videonya nanti juga mudah-mudahan yang dalam detik ini masih dalam kondisi terkurung oleh belenggu, belenggu mantan suaminya, belenggu pacarnya, belenggu hatinya, belenggu pikirannya, belenggu apa mana, belenggu kiainya, belenggu ustadznya, paranormalnya. Begitu Anda nonton video ini, begitu video selesai langsung putus. Blokir nomornya, blokir Facebooknya, blokir semuanya, hidup dan mati wis. Jadi gini loh, bertahan mati, lanjut mati. Podo-podo mati ini timbang mana yang lebih syahid, mendekati syahid ngono loh. Iki lek tak pertahankan ini bahaya, tak lepas bahaya. Sama-sama bahaya, mana yang mendekati syahid. Putus. Nah, ya jadi yang nonton video ini yang dalam kondisi terbelenggu putus hari ini juga. Wis goodbye kayak dengan Mas Trisno ini, alhamdulillah barokah. Pun ada yang mau tanya kira-kira? Monggo tak kasih kesempatan. Tanya apa? Jadi Bu Trisno, jenengan sudah pulang umroh dan jenengan sudah lepas dari belenggu, itu sudah harta yang paling mahal dari Allah, jangan disia-siakan. Gus Nur, tapi aku sing ini, berarti mentah lagi berarti nanti, ya. Gus Nur mambengi ono dor nek gentengku, ya. Berarti mentah lagi berarti. Sudah hidup sudah, enggak seperti itu. Ya alhamdulillah Gus Nur, setelah pulang dari umroh saya rasa itu
kayak lebih tenang. Hmm. Terus kayak pikiran-pikiran yang itu tuh saya sudah nggak ada lagi. Alhamdulillah, iya. Jadi sekarang sudah mulai lagi Ke jalan yang lurus. Berarti jenengan sekarang fokus anak, suami, orang tua. Kan boten kerja tuh jenengan, ibu rumah tangga kan? Waduh. Wes ngurus memuliakan suami, takdim suami, ngurus anak, muliakan orang tua. Wes mau disantet atas bawah belakang depan kiri ayo. Dobol dhewe kok tukang santet kowe balik dhewe ndak karu-karuan. Energi tai chi-nya malah lebih mantep. Jadi ketika dia kirim santet 10 kilo, dung, mentalnya ke dia itu 50 kilo nanti. Balik ke dia itu. Hanya modal ngambung tangane Bu Mas Trisno. Wah, apa mana ngambung pipi ini Mas Trisno. Wah, tambah karomah nggih. Ndak ada mau ditanyakan Mas Beko, Mas Bayu ndak ada ya? Barakallah nggih, insyaallah mudah-mudahan manfaat. Pun secara formal ditutup. Kita sholawatan dulu satu kali, mudah-mudahan biar berkah ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin min ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.